switch box baterai di bawah ya. Switch startnya di situ untuk nyalakan. Yang di atas warna kuning itu lampu retarder. Jadi kalau kita mainkan retarder dia akan nyala. Kalau lampu merah itu kalau kita ngerem dia akan nyala. Yang hijau itu lampu kalau ada error, ada kerusakan dia akan menyala. Di samping ada lampu pilot. Nah, ini lampu pilot ini lampu muatan beban. Kalau nyala yang warna merah itu berarti bebannya kelebihan. Yang warna merah itu ya. Kita naik ke atas. Ini di ready line ini. Kita sudah sampai di atas ya. Ini tangkian ini, fire suppression untuk pencegah kebakaran. Yang merah ini tangki angin. Kalau mau di running harus dibuka dulu palapnya nih, supaya bisa di running ya. Dibuka palapnya. Nah, tangki grease, tangki hidrolik, oli engine di bawah sini. Sticknya di bawah sini ya. Tinggal ditaruh ini sticknya, cek all level. Nah, kalau ini alarm fatigue latching ini kalau ada fatigue nyala lampunya itu. Ini kabin. Kita mulai satu-satu ya. Kalau dari atas, ini bagian atas ini lampu. Ini untuk lampu tangga. Lampu belakang sama lampu mundur. Kalau lampu mundur itu otomatis dia biasanya nyala kalau biarpun mati switchnya. Ini lampu depan, ini lampu hazard. Nah, kalau kita nyalakan lampu hazardnya nyala ya. Oke, kita pindah ke bagian indikator. Nah, ini indikator lampu, kamu paham kan? Pastilah indikator lampu ini. Kalau misalnya lampunya nyala, ini lampu mundur, transmisi mundur. Ini indikator dam body. Ini akan nyala kalau misalnya dam bodinya diposisikan naik. Pokoknya terangkat sedikit akan nyala sudah ini. Ini kalau giginya diposisikan mundur akan nyala ini. Switch dam body ada di samping, pakai fatigue latching. Startnya kita tahan. Nah, bunyi preloop ya, ditahan terus ini sampai dia running. Baru dilepas ya. Udah. Ini masih nyala nih. Ini indikatornya karena anginnya belum full, jadi harus digas. Nah, anginnya naik-naik sedikit-sedikit. Ini untuk filmsnya nih. Ini maksudnya kalau saya muncul error-error di sini dia monitornya. Nah, itu kondisi normal. Nah, ini kamu paham ini ya kan, ada untuk fuel, kemudian ada untuk tekanan olinya apa segala, temperatur, ini RPM. Nah, ini sudah mati nih karena anginnya sudah tercukup ya. Itu ini indikator. Oh, mulai dari sini aja. Ini indikator warning. Kamu tahu kan warning. Kalau di dump truck itu ada 3 kategori. Kalau ini muncul nyala, mati, maksudnya kedip-kedip aja berarti masih intermittent.
berarti masih bisa dioperasikan itu sementara kalau masih intermittent. Kalau sudah ini muncul sama yang untuk tingkat pertama, kalau untuk error tingkat keduanya ini akan nyala sama alarm bunyi-bunyi. Itu biasanya masih bisa di moving juga itu untuk sementara. Tapi kalau sudah muncul ini nyala indikator disertai alarm sama di sini ada muncul error, nah itu tidak boleh sama sekali dioperasikan, harus langsung dimatikan. Ya, ini TCS. Ini akan nyala indikatornya ketika terjadi slip. Misalnya roda belakang. Jadi kalau misalnya putaran roda belakang itu kiri kanan ada salah satunya yang lebih cepat dan satunya lambat, kalau misalnya biasanya slip, indikatornya ini akan menyala. Kalau yang switch TCS ini untuk pengetesan aja nih. Ini brake retract. Maksudnya brake retract ini kalau misalnya sewaktu-waktu brake mati, tiba-tiba mati dan parking brake-nya nggak bisa dirilis, nah ini yang dipakai untuk switch-nya. Ya, ini ARC. ARC itu automatic retarder ini, retarder. Maksudnya ini yang otomatis. Jadi kalau misalnya kita laju, terus gas itu kita angkat, kita lepas pedal gasnya, ini yang akan meredam kecepatan, dung, mengurangi kecepatan dia. Kalau ini untuk throttle backup. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu rusak, ini yang gasnya ini nggak bisa lewat kaki, ini yang diaktifkan untuk membantu kalau misalnya kayak kondisi darurat. Kalau ini cuma untuk lampu anu aja nih, lampu keterangan ini aja nih, panel, paham ya? AC kurang lebih sama kayak gitu. Ini switch wiper samping sini, rating kiri kanan, wiper nyala ya, lampu jauh. Nah sama klaksonnya ini klaksonnya. Sekarang untuk bagian transmisi, nah ini yang perlu ini. Ini parking brake posisi on karena diparkir. Jadi kalau misalnya kita masukkan gigi maju atau mundur, dia nggak akan bisa karena posisi ini aktif, harus dimajukan dulu. Ini dimajukan, kita injak rem, brake, baru ini kita lepas. Nah ini bisa kita gerakkan. Nah ini, nah ya. Kalau untuk kita pasang parking brake lagi, nah ini parking brake aktif, nah parking brake on. Ini parking brake otomatis. Ini posisi nggak aktif ini. Dia kalau aktif dia akan nonjok dari bawah. Biasanya kalau sudah parkir lama, anginnya kurang, ini akan naik sendiri dia. Jadi kalau misalnya kita mau jalankan ya harus ditekan dulu ini ke bawah sampai lengket di bawah. Ini kan lengket, posisi lengket di bawah ini. Kalau dia aktif otomatis biasanya dia naik dia. Kalau sudah anginnya berkurang, naik. Begitu nanti kalau kita mau jalan, ini masih posisi di atas. Dia harus dipencet ke bawah ini, baru bisa rilis parking brake-nya. Ya. Ini parking brake. Ini parking brake release. Ini parking brake aktif. Nah. Ya. Kemudian untuk transmisi. Ini posisi mundur. Nah, mundur. Ya, itu indikatornya mundur nyala. Mundur ya. Cuma remnya pinjak. Netral. Ini parking brake aktif. Ini kalau misalnya gigi maju, misalnya ini gigi 1. Nah. Ya. Dia akan cuma sebatas gigi 1 aja dia. Nggak bisa lewat. Kalau misalnya kita mau sampai sini, ini akan otomatis naik dia mengikuti RPM.
Jadi RPM sekian, berapa RPM nanti nyampe, dia nanti pindah gigi 2. Nyampe lagi RPM di gigi 2, pindah lagi ke gigi 3. Dan seterusnya kayak gitu. Kalau misalnya dibatasi sampai 3 kayak gini, ya nanti sampai gigi 3 aja, mentok sudah nggak bisa pindah-pindah lagi. Kecuali kamu mentokkan di sini. Nah, itu bisa sampai gigi 6 ya, tapi harus laju itu. Ya. Netral. Parking brake aktif. Nah, on lagi kan. Nah, kayak gitu dia caranya. Jadi untuk parking brake ini perhatikan, kalau misalnya posisi berhenti ini harus diaktifkan. Nah, itu indikator yang merah-merah itu kalau anginnya kurang. Jadi sebelum indikator itu mati, nggak boleh kita jalankan unit, harus full anginnya. Jadi harus digas-gas lagi. Nah, ini gasnya yang luar. Kalau yang di tengah ini rem. Nah, kalau ini emergency brake, nggak boleh sama sekali digunakan kecuali kondisi emergency yang warna merah sebelah kiri. Ini retarder. Yang ku bilang retarder ini untuk mengurangi kecepatan, meredam kecepatan, bukan mengerem ya. Ini nggak boleh dipakai untuk parkir, tapi ini untuk membantu mengurangi kecepatan saat melaju turunan. Nah, kayak gini. Nah, ini Pak yang ku bilang ini otomatis dia akan muncul sendiri, dia naik. Ini posisi masih lengket ini. Dia ini biasanya nonjol dari bawah, aktif sendiri otomatis kalau misalnya anginnya di tank itu sudah mulai berkurang. Nah, dia akan otomatis. Jadi nanti kalau misalnya anginnya di tank itu kurang, ditekan pun akan tetap nonjol dia. Kecuali sudah di running, anginnya penuh baru ditekan, baru mau lengket di bawah, baru bisa jalan. Ini parking brake otomatis, yang ini yang manual ya. Tuh parking brake on. Nah, release parking brake ya. Nah, mati. Itu semacam yang indikator di sini tuh warningnya juga, itu peringatan itu kalau ada yang aktif parking brake-nya. Nah, ini untuk kita aktifkan lagi, nanti nyala lagi. Nah, sama kalau misalnya anginnya kurang, ini nyala-nyala juga dia. Pokoknya ini indikator ini kalau misalnya ada yang aktif, entahkah itu parking brake yang ini, entahkah itu yang ini, ada yang aktif dua-duanya, salah satunya ini akan nyala. Terus ada di sini muncul parking brake on, atau anginnya kurang di sini akan nyala-nyala juga kayak gini. Ya. Semua kamu paham. Kalau ini kamu paham ini AC. Yang tadi sudah aku jelaskan, ini cuma untuk ngetes saja nih TCS ini. TCS ini yang fungsinya aku bilang itu untuk indikator kalau misalnya terjadi slip. Jadi kalau misalnya slip, entahkah kita nikung terus salah satu roda yang lebih cepat, satu yang lambat, satu ini akan nyala indikatornya aja. Kalau ini ya netral, ini untuk posisian ini kalau misalnya kita masukkan gigi ya nanti kelihatan di situ. Ini untuk kilometernya, ini RPM-nya. Kalau yang lainnya itu enggak ada. Nah, kayak gini aja ya, simple. Kalau misalnya kita mau naikkan dam body ya gini aja. Dinaikkan ini, dia kan naik sendiri nanti dia. Nah, harus digas. Nah, naik di belakang ya. Nah, udah, turunkan lagi, tekan ke bawah. Nah, itu turun, tekan ke bawah, turun lagi. Nah, sampai kelihatan yang di ujung itu berarti sudah rapat itu ya, dam bodinya. Nah, itu parking brake on itu. Nah, ini untuk kerjaan elektrik biasanya ngecek-ngecekin aja nih, engine speed, turbo apa segala, ngecek-ngecek error ya di sini juga. Tapi biasanya mekanik enggak. Ini untuk fire suppression yang di sana yang tabung itu, kalau ngaktifkannya itu ya ini tinggal diputar ini. Kalau misalnya kebakaran engine-nya ya tinggal diputar ini biar nyembur di bawah. Kayaknya sudah aku jelaskan semua ini, enggak ada sudah yang enggak ini. Kalau mas yang paling yang kamu perhatikan itu ini aja, masalah parking brake sama ini netral, mundur. Nah, ini untuk giginya, ini parking brake manualnya, ini yang otomatis kalau misalnya anginnya kurang. Itu pun aktifnya pada saat diparkir unit. Sudah?
Kalau ini switch power window, kamu paham ini. Switch untuk naikkan di bawah sini jok ya. Nah ini, kalau untuk mau naikkan ditarik, kalau misalnya turun tekan, kalau misalnya turunkan tarik, kalau misalnya naikkan tekan ke dalam. Nah naik ya. Yang di bawah ini gas, rem, emergency. Tidak boleh disentuh itu kecuali emergency. Ini untuk shutdown, engine shutdownnya. Jadi kalau di sini tuh kunci kontak dimatikan, dia tidak langsung mati. Nah contohnya kayak gini, kita matikan ya. Nah dia tidak mati, dia nunggu idle timer, biasanya 5 menit akan mati sendiri. Tapi kalau kita mau cepat, ini langsung kita matikan aja nih. Nah engine mati ya. Nah paham sudah kami ya, nggak ada yang terlewatkan kayak ini. Klaksonnya di sini. Ini untuk retarder, untuk mengurangi kecepatan. Yang indikator tadi sudah kujelaskan semua. Sama yang di sini sudah, ini sudah aman sudah itu. Kalau turun matikan, nanti ditutup lagi yang palap yang di tangki sana itu biar anginnya ndak habis. Paham ya? Oke, mungkin itu aja kali.